Dia sebenarnya nurse ya, biasanya kita panggilnya nurse, nurse Rizal, yang aktif banget di Twitter dan teman-teman pasti juga melihat banyak sekali tweet-tweet yang informatif ya tentang kesehatan. Oh my, maaf ya aku kayaknya agak hebring, jadi dia jatuh-jatuh. Mungkin satu aja kali ya. Oke, aku ingetin lagi teman-teman juga kita akan bagi-bagi giveaway. Jadi silahkan teman-teman yang ikut ke acara sesi kali ini bisa mengirimkan atau mengupload story di Instagram atau di Twitter juga boleh ya Kak Nurse ya, Mas Nurse ya. Nanti bisa mention Bentang Pustaka dan juga Kak Nurse di AFR KML, betul kan? Nanti akan ada hadiah giveaway dari Bentang Pustaka yang akan kita kirim dari Jogja nih. Oke, Nurse boleh di update-update dulu nih hari ini gimana, happy atau lagi ngerjain apa gitu? Ya, tes. Tes. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara yang luar biasa ini, dan tentunya juga terima kasih buat Kang Musaka dan Mizan udah mengundang saya buat nyeritain mengenai tubuh kita. Tes. Oke. Hari ini alhamdulillah aku seneng banget ya karena bisa berbagi pengalaman informasi tentang kesehatan sama teman-teman semua, dan juga memang kalau weekend ini memang hawanya hawa-hawa happy gitu ya. Karena sudah seminggu kita kerja gitu kan. Sekarang waktunya buat leisure time, senang-senang. Oke, ya bener ya ini udah weekend ya. Udah kayak orang-orang tuh udah happy semua ya tampaknya. Oke, tema kali ini Kak Mas Nurse kan adalah the story of our body gitu. Oke, kita pesertanya adalah anak-anak muda juga nih sebenarnya. Nah, kalau dari dunia kesehatan sendiri nih, Mas Nurse boleh nggak sih dikasih informasi concern utama sih di dunia kesehatan, terutama ya untuk utamanya untuk anak-anak muda itu seperti apa sih saat ini gitu? Ini bener banget ya, karena kita kan pasti sibuk ya, sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk kuliah gitu kan, bahkan sampai lupa makan, lupa tidur gitu kan ya, padahal semua itu jadi berisiko buat kesehatan. Contohnya misalnya karena sudah fokus kerja, fokus ngerjain tugas, dan dia lapar kan. Nah tapi kalau nanggung belum selesai nih gitu kan ya, nanggung, dia akhirnya milih buat lanjut nugas, jadi nggak makan. Nah ini salah satu kebiasaan buruk orang-orang zaman sekarang ya. Maksud saya juga dulu seperti itu. Nah padahal tubuh itu kompleks ya, jadi tubuh itu sebenarnya nggak diem Kak Gendis. Jadi tubuh itu bisa berkomunikasi sama kita sendiri gitu kan. Namun tentu nggak ngomong ya, nggak ngobrol ya. Namun dari manifestasi gejala-gejala dan tanda-tanda klinis gitu kan ya. Kadang kita tiba-tiba kayak ngerasa pusing, ngerasa mules gitu kan, ngerasa nyeri perut gitu kan ya. Itu semuanya adalah termasuk cara dari tubuh kita ngomong ke kita gitu, mengirim sinyal, mengirim red flag gitu kan ya. Namun hanya sedikit di antara kita yang sadar tentang itu gitu kan, kayak ngerasa meremehkan atau mungkin cuman pusing biasa gitu kan, pusing biasa paling ntar sembuh gitu kan ya. Padahal dengan dia nggak tahu info itu, nggak tahu gimana membedakan mana sih gejala yang red flag, gejala yang enggak gitu kan. Takutnya kecolongan gitu ya. Karena kan ada banyak penyakit yang nggak muncul gejala, kayak hipertensi gitu kan ya, diabetes. Nah itu tuh dari kita sendiri ya, dari survei itu banyak atau mayoritas dari mereka yang kena hipertensi itu nggak bergejala sama sekali. Tadi saya tuh sempat space Twitter kan ya, jam 1 kalau nggak salah, saat saya lagi bikin PowerPoint. Nah itu ada teman saya ikut space gitu kan ya, ikut space. Nah dia itu kaget, dia kan sakit kayak sejak 2 hari yang lalu gitu ya, Sakit apa? Sorry. sakit itu apa namanya, radang Oh, tenggorokan. radang Nah tenggorokan, ini oke. nih musimnya kan Iya, sekarang betul, betul. musim radang kan ya. Nah dia itu cek tensi, ternyata dia tesnya tinggi 150 milimeter per Hg sistolnya, dan dia nggak ngerasa apa-apa. Dia kaget, dia bilang gini, Zal,
kenapa kok tiba-tiba aku tinggi ya tensinya ya. Padahal itu aku paling tinggi itu 130 biasanya gitu kan ya. Iya. Nah, ini contoh bahwa hipertensi memang tidak bergejala. Nah, dengan kita aware sama tubuh kita gitu kan, kita bisa apa namanya, sadar, kita bisa punya knowledge ya tentang cara mengenali tubuh, mengenali tanda gejala, kita bisa ngerti kapan kita butuh pertolongan dan kapan kita bisa rawat di rumah gitu. Oke, bener. Masalah tadi belum makan siang kan sebenarnya tubuh tuh udah ngasih sinyal ya Kak ya. Tapi kadang-kadang kita ngerasa belum lapar kok, nanti aja. Itu kan sering banget tuh. Sering banget. Sering banget. Terus kan anak muda memang sering men-skip kayak gitu ya. Udahlah nanti aja makan siangnya gitu. Tapi sebenarnya apa sih respon tubuh itu yang dia mau sampaikan tuh seperti apa? Walaupun sebenarnya kita udah ngerti tapi kayak nggak ngeh gitu. Misal nih, kalau kita lapar ya pasti kan ada hormon ya di tubuh kan ya, namanya hormon grelin sama hormon leptin. Nah, dua hormon ini bertugas buat ngeordinasi rasa lapar, rasa kenyang gitu kan ya. Pada orang yang irama sirkadiannya bagus ya, dia tuh lancar ya, teratur gitu kan. Itu tiap hari pasti sama jadwal laparnya, kapan dia lapar, kapan dia kenyang gitu kan ya. Nah, orang kalau pola makannya teratur ya, dia itu bisa apa namanya, ya enak aja ya nyaman aja badannya gitu kan. Tapi kalau dia nggak teratur, misalnya suka skip makan, skip sarapan gitu kan ya, atau mungkin ketika sudah lapar dia ya skip aja gitu kan, telat makan gitu kan. Nah itu dampaknya luar biasa Kak Gendis. Jadi ada penelitian tuh yang bilang kalau skip sarapan, skip makan itu bisa meningkatkan risiko diabetes, risiko penyakit jantung gitu kan. Jadi memang sangat krusial banget pola makan. Nah, kadang gini Kak Gendis, jadi teman-teman itu kadang mikirnya kalau ngomongin diet berarti kan kayak upaya bikin badan kurus gitu kan ya, atau mungkin apa namanya, terkait menu makan yang low carb gitu kan, atau mungkin dikurangin porsinya. iya. Padahal kalau ngomongin diet itu luas sekali. Yang namanya pola makan itu ngebahas soal apa? Soal apa namanya, kombinasi, soal variasi, soal porsi dan frekuensi makan dalam sehari. Jadi ada empat hal ini yang kita atur. Jadi kalau empat hal ini nggak teratur makannya, misalnya masalah porsi nih gitu kan ya. Kadang kalau orang yang suka skip sarapan atau skip makan gitu ya, nanti ketika sudah lapar banget dia ada kecenderungan buat balas dendam gitu kan. Jadi makannya itu yang biasanya cuma setengah porsi jadi dibanyakin gitu. Dan memang otak ini ribet ya. Dia itu kalau sudah mengalami apa ya, lapar banget gitu kan ya, itu kecenderungannya itu malah milih yang semuanya karbo gitu loh. Oke. Jadi ntar makannya misalnya nasi sepiring penuh, lalu ada kentang, ada jagung, ada apa gitu kan ya. Nah itu bikin gula darah jadi naik jadi fluktuatif. Kalau itu dibiasakan lama-lama bisa berisiko diabetes. Nah itu baru ngomongin porsi ya, kita belum ngomongin variasi, kombinasi, frekuensi, ntar lama kalau kita bahas itu. Sampai jam 7 nanti kita ya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin anak muda juga gitu ya Nurse ya. Kalau untuk ada perbedaan gitu anak muda zaman sekarang sama anak muda yang dulu gitu. Kalau sekarang kan kayaknya jompo-jompo gitu, anak muda remaja jompo gitu. Jompo ya, yang atau dikit-dikit. sering pada ngomongnya itu depan kasih apa namanya? Skincare, yang belakang udah pakai yang care yang lain itu. Pakai koyo gitu ya. Iya, pakai koyo, pakai yang gitu. Nah, apa sih Nurse yang bisa dilihat gitu, perbedaan yang terlihat gitu antara anak muda sekarang sama anak muda sebelumnya gitu? Ya, teman-teman pernah gak sih nanya orang tua kalian gitu kan ya? Pernah gak orang tua kalian tuh cerita saat masa kecil mereka kalau mereka itu sering pas sekolah jalan kaki gitu? Sering gak? Nah dia jalan-jalan kaki gitu kan, jauh, terus lewat sawah gitu kan, lewat mana gitu ya. Kayak zaman dulu itu lebih banyak bergerak orang-orang gitu. Jadi kalau zaman sekarang ini trennya tren sedenter ya, hidup sedenter atau gaya hidup kurang gerak. Nah itu yang paling menonjol sih Kak Gendis. Jadi perbedaannya di situ. Kalau zaman dulu orang itu lebih cenderung bergerak. Kalau zaman sekarang
karena termanjakan teknologi gitu ya, apalagi sosial media gitu. Pasti banyak dari kita yang lebih milih buat rebahan all day gitu, atau mungkin sitting, diduduk-duduk gitu kan sambil nonton. Padahal di kerja, di sekolah sudah duduk ya, tapi di rumah masih duduk aja gitu kan, duduk. Misalnya nontonin series atau nontonin drakor gitu kan ya. Semua ini itu berbahaya karena kenapa? Karena ada kaitannya sama sistem kardiovaskular nantinya gitu. Nah itu perbedaan yang paling menonjol sih. Terus karena di zaman sekarang itu banyak cahaya artifisial, jadi lebih terang ya dibanding zaman dulu. Padahal kan cahaya kan sebagai salah satu faktor eksternal terbesar dari irama sirkadian gitu kan ya. Dan karena dulu itu lebih minim cahaya, jadinya orang itu cenderung lebih banyak yang tidur di dalam keadaan gelap. Oh iya. Kalau sekarang teman-teman sini kira-kira siapa nih yang bisa tidur di lampu gelap, coba angkat tangan. Yang Tidur dalam, di lampu gelap, tidur dalam gelap yang bisa. yang bisa tidur dalam lampu gelap. Angkat Masih tangan. banyak. Oh banyak ya, banyak. Itu dipertahankan. Karena kadang saya juga sering dapat nih mention atau DM ya dari teman-teman di Twitter kan, kalau mereka itu susah buat tidur di lampu gelap gitu kan ya. Bisanya tidur di lampu terang. Padahal kalau kita ngomongin sirkadian itu kan kerjanya otak ya, hipotalamus ya. Jadi ada namanya itu suprasial SCN. Nah dia ini koordinator di otak yang buat ngontrol irama sirkadian itu butuh cahaya. Jadi kalau cahayanya sedikit, dia itu jadi jadi regulasinya jadi berantakan gitu kan, dan itu bakal ngaruh ke tubuh kita gitu. Oke, jadi sebisa mungkin yang udah biasa tidur dengan lampu redup atau gelap gitu harus dipertahankan ya Kak ya. Oke, ya gerah ya. Mau tisu? Oke, tadi Nur juga sempat nginfoin tuh soal pola makan, kesehatan gitu, terus anak muda harus ngatur makannya juga gitu. Nah kalau dari segi yang ideal gitu untuk pola makan, aktivitas itu tuh seperti apa sih Nur? Kalau ideal ini kebanyakan kita susah ya buat ngejalani karena kita praktis aja ya. Bahkan saya sendiri pun juga untuk menjalani hidup ideal itu juga susah. Yang penting adalah kita berusaha untuk bisa itu. Jangan sampai kita terlalu kaku ya, terlalu saklek, kita harus tidur 7 jam sehari, kita harus makan teratur saklek banget. Jamnya sama jamnya gitu sama, kan. terus-terusan gitu ya. Nah itu kita bakal stres nantinya gitu kan ya. Yang penting kita berusaha aja. Bahkan kalau kita kan dianjurkan makan kan sama tiap hari kan jamnya kan. Ya. Misalnya kita sarapan jam 8 nih, besok juga jam 8 juga. Tapi jangan sampai seperti itu, bisa aja mundur atau maju 1 jam lah paling banyak gitu kan, toleransi seperti itu. Jadi misalnya nih kalau kita ngomongin pola makan, kalau kita ngomongin variasi, kita bisa ngerujuk ke isi piringku dari Kemenkes. Pernah tahu nggak isi piringku? Nggak tahu ya, ini nggak ada. Ya ntar gini aja deh, kalian bisa searching di Kemenkes ya, isi piringku itu ngebagi kombinasi mineral, protein, karbon dan sebagainya. Nah itu kalau dulu kan pas 5 sempurna kan ya. Nah sekarang jadi isi piringku, sekarang beda. Terus ngomongin frekuensi, ya juga ada yang nanya nih, kalau misalnya frekuensi makan tuh gimana sih? Apa 3 kali sehari gitu kan ya? Enggak harus 3 kali sehari, enggak harus, bisa 2 kali. Yang penting adalah mencukupi kebutuhan harianmu, gitu kan ya. Nah masalahnya susah adalah kita kan ribet ya kalau kita ngitung misalnya dalam sehari kita makan berapa kalori gitu kan ya, kan ribet. Nah usahakan aja ya udah apa bahasanya nih, diraba-raba aja kira-kira. Yang penting kalau sudah bervariasi, berwarna-warni makanan di dalam satu piring itu aman sudah gitu. Oke, kalau untuk proses itunya, masaknya gitu, Nurse, perlu ada itu nggak sih? Harus yang apa gitu? Harus apa? Santai aja kalau masak. Santai aja. Masak mah santai aja, yang penting real food ya, jangan terlalu banyak junk food gitu. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin teman-teman nanti boleh bertanya ya. Satu lagi, Nes, kenapa sih
sekarang tuh anak-anak muda jauh lebih mudah gitu, terlihat lebih mudah untuk terserang sakit gitu. Ya tadi nyambung sama yang Ah, jelasin di awal ya, ya, karena cenderung hidup sedenter, hidup kurang gerak, terus juga kecenderungan buat ngeskip makan, pola makan tidak teratur gitu kan ya. Memang bahkan sekarang itu trennya di RS ya, itu sudah banyak pasien-pasien yang muda itu terkena serangan jantung, gagal gagal ginjal, terus diabetes. Bahkan ada yang masih 20 tahun sudah HD, sudah cuci darah cuci gitu kan ya. darah. Nah, itu memang ketika ditelusuri faktor-faktor risikonya, nah dia itu memang kebiasaan hidupnya memang buruk. Nah, jadi eh saya kan tadi kayak gini, saya kadang kalau bikin tweet di Twitter ya, yang ngebahas soal lifestyle, itu kadang dapat komentar gini, itu kita bisa afford kalau kita punya uang misalnya, Ya, atau kalau kita kaya baru kita bisa hidup sehat. Enggak seperti itu gitu kan ya. Yang penting kalian tahu prinsipnya aja sih, misalnya pola makan tadi itu sudah dibahas kan, lalu jam saat apa namanya durasi tidur. Kalau kita sibuk kita bisa nerapin apa ya metode early bed early wake gitu ya. oke. Kalau saya kan sekarang lagi banyak project kan ya di rumah kan. Saya itu paling paling malam itu jam 11 malam. Saya bangun jam 5 subuh baru saya lanjut. Karena kalau kalau lewat dari jam 12 itu pusing banget kepala saya, nggak bisa konsentrasi. Nah, lebih baik tidur awal, bangun awal juga buat lanjut daripada kalian begadang sampai subuh baru kalian tidur. Iya, Gitu. Itu sih. betul betul Terus betul. kalau misalnya orang-orang yang kena penyakit serius itu sebenarnya ya itu tadi sih ya gara-gara kehidupan yang apa lifestyle yang buruk tadi. Oke oke. Padahal sekarang tuh kayaknya orang-orang udah pada begadang semua ya. Begadang semua bangunnya siang lagi. Terus nanti udah nggak ketemu matahari, udah terlalu siang gitu terus beraktivitas. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau memberikan tanggapan, boleh? Boleh yang ya, Kak dulu yang pakai baju merah ya, boleh. Nanti terus ke atas ya, Kak Via. Eh, Boleh diperkenalkan lagi, ya, Kak? nama saya Lia. Ya, kali ya. Jadi saya merasa dulu waktu saya masih kerja kantoran itu pola hidup kayak makan, kemudian istirahat itu jauh lebih teratur daripada ketika sekarang saya freelance gitu. Apalagi waktu udah menginjak usia 30 itu makin kerasa gitu. Apalagi kan kalau kerja freelance saya di depan laptop nulis gitu kan. Itu bisa yang seperti tadi nurse bilang begadang, kemudian juga kadang-kadang kita lupa makan, lupa minum, bahkan minum aja lupa gitu. Makin kesini makin kerasa eh, ke tubuh itu beneran nggak enak gitu. Tapi kadang-kadang kita juga ada tuntutan kayak misalnya kalau mau istirahat tapi ini belum kelar nih udah ditunggu gitu misalnya. Jadi bener eh, Belum kerjaannya kelar, belum kelar udah ini, tapi ditunggu. udah ditunggu tapi kita kayak badan ini udah pengen istirahat gitu. Jadi ada nggak sih tips dari nurse untuk pekerja freelance biar tetap punya pola hidup yang kayak jaga makannya tuh lebih ini tuh meskipun pekerjaannya ya kayak gitu nggak lihat jam. Oke, mau dijawab dulu nurse atau mau pertanyaan kedua? Jawab dulu ya. Oke, sebagai freelance biar hidupnya ideal pola hidup yang bagus gitu. Siap. Tadi Mbak siapa? Saya tadi kurang cakep namanya. Lia, Lia, Ria. Lia. Ria. Oke, Kak Ria ya. Sebenarnya aku mau tanya dulu. Kalau freelance kan berarti kan jamnya nggak tentu ya, jam kerjanya kan bisa bebas gitu kan. Berarti kan nggak tunduk pada sistem bangun bangun pagi, kerja pagi, pulang malam berarti kan ya. Bebas kan? Bebas tapi terkadang ada pekerjaan yang memang harus sampai kalau pas kita lagi ngerjainnya lagi on fire gitu jadi kayak begadang dan karena saya ibu rumah tangga juga kan jadi siang pun juga harus bangun gitu nggak bisa yang istirahat gitu jadi kadang jadi saya sementara ini membagi waktunya itu biasanya sehari yang siang itu untuk ngurusin rumah atau domestik baru nanti kalau malam ketika semua orang udah istirahat saya mengerjakan pekerjaan freelance gitu jadi kadang-kadang memang suka sampai larut malam banget gitu. Hmm.
Berarti kalau gitu kira-kira jam tidurmu yang paling sering itu berapa jam durasinya? eh jam 1 sampai jam 5 udah bangun Oh, lagi kerja. berarti tiga jam, 4 jam ya? Iya, iya, Oh ya 4 jam berarti ya? iya. 4 jam. Dan kadang-kadang juga kalau siang memang bisa tidur bisa ditidurin, cuman kadang tidurnya nggak bisa nyenyak karena kalau siang kan pasti ada aja gitu. Wah, ini luar biasa ya, ibu rumah tangga terus juga sambil freelance gitu kan ya. Double banget pekerjaannya dalam sehari gitu kan. Memang ini kasus yang sangat sering dialami sama orang-orang ya. Ini emang seperti ini kehidupan nyatanya. Jadi saya bilang, kalau berusaha buat ideal itu tuh susah banget gitu ya, susah banget. Apalagi nakes yang kerja di pelayanan gitu ya, kayak dokter, kayak perawat yang kerja di pelayanan, itu wah lebih kacau lagi. Mereka nyuruhnya tidur teratur, tapi mereka juga nggak teratur tidurnya gitu kan ya. Nah, memang nggak ideal. Namun kalau freelance itu memang kerjaannya kan nggak tunduk waktu umum ya, waktu generalnya orang-orang gitu kan ya. Nah, ini fun fact sebenarnya. Pernah dengar chronotype gak? Chronotype, belum ya? Itu tipe tidurnya kita. Jadi ada yang night owl, orang yang tidurnya orang yang lebih aktif, lebih seger di malam Di hari. malam hari. Ada yang morning lark, orang yang aktifnya tuh di siang hari. Nah, kita kebanyakan memang tipe yang morning lark gitu ya, morning lark. Namun juga ada yang tipenya night owl gitu ya. Mereka mau dipaksa gimana pun mereka tetap lebih seger saat malam hari. Yang menjadi masalah adalah ketika night owl ini dia itu tunduk pada sistem yang harus kerja pagi terus pulang malam. Nah, mereka jadi mau gak mau ya sudah malamnya nggak tidur, paginya masih harus kerja, sehingga cenderung apa namanya lebih sedikit waktu tidurnya, gitu kan. Nah, kalau night owl yang nggak tunduk pada waktu itu kayak freelance misalnya ya, boleh-boleh aja sebenarnya mau jadi night owl gitu kan, karena kan apa namanya pasti kamu saat pagi kan tidur tuh. Nah itu nggak apa-apa sebenarnya, karena kan yang penting adalah teraturnya aja, teraturnya gitu ya. Karena kan kenapa night owl tuh kebanyakan buruk karena itu tadi mereka terjebak pada sistem itu sehingga mereka jadi nggak teratur tidurnya. Namun kalau bebas, kamu kan bebas nih, kamu kan bisa ngatur waktu sesuka kamu kan gitu kan. Nah itu kamu bisa lebih fleksibel ngatur waktu kapan kamu tidur dan kapan kamu bekerja sesuai sama yang kamu alami. Tapi kau kan bilang kalau kamu saat malam kan nggak konsen ya. Oh lebih konsen kalau malam. Nah berarti kamu kemungkinan night owl ya kemungkinan ya. Terus sebenarnya buat nentuin itu kamu harus harus bisa membedakan apakah kamu memang benar-benar konsentrasi di malam hari atau kamu konsentrasi ketika suasana sunyi, kalem. Ya, kalau kamu mengidentifikasi kamu lebih lebih konsentrasi, lebih seger di suasana sunyi, berarti bukan masalah waktu tapi masalah tempat. Ya, masalah tempat, masalah ya atmosfer lingkunganmu gitu kan ya. Berarti yang mau dimodifikasi bukan waktu tidurmu tapi lingkungan kamu yang dimodifikasi. Tapi kalau kamu mengidentifikasi dirimu sebagai night owl yang memang karena waktu itu kamu seger, berarti ya tinggal atur jadwal aja, atur waktu aja. Dan masalah durasi, nah ini yang susah karena kakak mau nggak mau kan harus tidurnya ya kan. Nah itu nggak masalah, boleh-boleh aja gitu kan. Berarti Cek 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 cek. karena durasi tidur bisa menggugat, jadi kalian fokus pada yang lain, fokus pada pola makan, fokus pada olahraga, fokus pada kelola stres, itu tiga itu. Kita punya empat hal yang kalau kita ini bisa kita jaga teratur, kita aman insya Allah. Pertama, Cek cek.
Maaf ya. Agak terakhir ya. Pertama tentang tidur, yang kedua tentang pola makan, olahraga, dan stres. Nah ini, karena kakak satunya nggak bisa, kakak bisa fokus pada 3 hal ini. Gitu. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih Nurse dan juga Kalia. eh informasinya juga ya. Oke, silahkan mungkin pertanyaan kedua, Kavia, buat Mbak. Perkenalan dulu, Kak. Halo Kak, Eh, aku mau tanya soal beberapa hal nih. Jadi kayak tadi Kak Rizal udah bilang bahwa ada masalah siklus yang terjadi di hampir setiap orang di masa pandemi ini gitu ya. Yang kerjanya cuma duduk doang, terus sedikit geraknya, makanannya kalau makan tuh dirapel yang harusnya 3 atau 2 jadi mungkin cuma sekali dalam sehari dan akhirnya jadi kebanyakan karbo. Aku tuh tipe night owl Kak, jadi susah untuk tidur di bawah jam 12 malam. Sebenarnya lebih ke karena kalau tidur di bawah itu tuh malah overthinking gitu, jadi kayak kepikiran hal-hal yang seharian itu nggak kepikiran sebenarnya, tapi kalau mau tidur jadi malah kepikiran gitu. Itu langsung keluar ya, atau penuh Iya, ya, rame heeh. ya. Gitu ya. Langsung kayak Ting 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 gitu muncul siang- semua. Kalau siang sepi, kalau apa malam rame pikirannya. benar, notifnya rame banget gitu. Akhirnya jadi kebiasaan gitu dan nggak tahu ya apakah sugesti atau bukan kalau tidur sebelum jam 12 tuh kayak ngapain tidur jam 12 kayak gitu. Akhirnya tidurnya jam 12 kalau nggak jam 1 gitu. Terus ini tuh sebenarnya aku mau tanya itu yang pertama apakah night owl itu bagus atau tidak gitu. Terus yang kedua kan tadi kakak juga bilang tipsnya itu olahraga ya. Dari dulu sampai sekarang kan kita disuruh olahraga terus ya Kak. Nah olahraga itu kan disesuaikan dengan kebutuhan badan kita. Kalau badan kita butuhnya A berarti olahraga yang yang cocok berarti harusnya A juga gitu. Gimana kalau sebenarnya kita tahu Kak, kita itu butuhnya itu misalkan untuk menguatkan otot gitu ya. Tapi kita malah melakukan olahraga yang lain yang mana kita lebih suka olahraga itu. Yang kedua itu lebih mudah aksesnya. Yang ketiga kemauan kita untuk melakukan olahraga itu lebih tinggi daripada kalau kita olahraga yang sebenarnya tuh itu dibutuhkan oleh badan kita gitu Kak. Jadi 2 pertanyaan itu. Makasih Kak. Kak siapa tadi? Sorry. Shirin. Kak Sirin. Oke. Boleh langsung dijawab, Nurse? Yang pertama? Net, ya. Tentang night owl ya. Ya. Terus yang kedua tentang Olahraga. olahraga. Oke. Yang night owl. Tadi sudah sempat dibahas ya, pertanyaan Kak Lia tadi kan tentang night owl. Jadi kalau ngomongin chronotype itu spektrum ya. Jadi nggak ada orang yang mutlak night owl, ada orang yang mutlak morning lark. Jadi spektrum. Jadi ya tergantung kamu lebih cenderung yang mana gitu kan ya. Nah tadi tuh kamu memang benar-benar night owl yang memang karena waktu itu kamu bisa seger atau kamu memang cuman seger ketika suasananya sunyi, kalem gitu. Itu kamu yang mana? Heeh. Tentang lingkungan berarti ya. Nah, tadi seperti yang aku bilang tadi kalau night owl itu karena yang bikin dia itu nggak bagus karena dia nggak teratur jam tidurnya. Karena kebanyakan orang yang night owl itu mereka itu terkungkung pada sistem mereka harus bangun pagi untuk kuliah, kerja maupun sekolah, terus juga pulang kerja juga sore atau malam gitu kan. Nah, hal seperti ini yang bakal mengurangi durasi tidur. Tapi kalau kamu hidupnya lebih fleksibel, kamu bisa ngikut cara yang aku omongin ke Kak Lia tadi gitu ya. Namun karena kamu lebih kompleks ya karena mungkin dari keluarga kamu itu Baru jam- masih beraktivitas gitu ya di iya, malam hari. masih nyala lampunya gitu kan. Kamu bisa berembuk nih sama keluarga, berembuk gitu kan ya.
kebutuhan itu apa gitu kan. Kalau misalnya kamu jelasin aja ke keluargamu kalau misalnya boleh nggak kalau jam sekian lampu mana gitu ya kamu Dimatikan. iya biar redup gitu ya. Hmm. Terutama mungkin lampu yang berhubungan sama kamar kamu sehingga kamu bisa mulai siap-siap buat tidur di jam misalnya jam 11 gitu kan kan sudah kamu redupin. Tapi kalau masalahmu di overthinking, nah ini yang sangat tricky ya buat ngatasin kalau overthinking gitu kan. Karena memang saya sendiri juga seperti itu gitu ya. Kadang pas siang hari itu nggak mikir apapun, tapi ketika malam itu langsung rame kayak misalnya tadi di kerjaan aku salah nggak ya, atau mungkin tadi sama teman kira-kira ada salah omongan nggak ya, itu kan rame tuh. Nah tadi aku juga apa namanya mempraktekkan mindfulness juga sama kayak Mas Aji yang sebelum saya gitu kan ya. Ketika aku nyoba ngubah mindset, aku menempatkan diriku saat ini apa yang namanya ya present gitu kan ya, Fulfill gitu ya. menghadirkan di sini gitu kan ya. Nah misalnya saat ini nih, aku kan saat ini duduk lagi ngobrol sama kamu gitu kan ya. Saat ini fokusku ke kamu, jadi itu bakal nggak ngasih lewat pikiran-pikiran yang bakal rame itu loh. Contoh, kalau kamu buat tidur, saya gini, saat ini saya sedang rebahan di kasur, apa? Oh gitu, oke. Misalnya saat ini saya lagi di kasur nih, rebahan gitu kan ya. Saya harus tidur. Nah ketika mulai muncul pikiran-pikiran yang bikin kamu overthinking, kamu kamu alihkan ke saat ini kamu ngapain gitu, paham nggak maksudku? Nah ini nggak bisa instan, kamu nggak bakal bisa langsung bisa, ini perlu dilatih. Saya ini butuh waktu sekitar 2 bulan baru saya bisa lebih lah buat nerapin mindfulness gitu kan ya. Memang nggak akan instan, tapi coba aja dulu dilatih. Berusaha buat be present, berusaha buat hadir di setiap ya kamu saat ini ngapain gitu ya. Misalnya kayak makan kan. Kadang orang kan makan kan sambil nge-scroll HP atau sambil nonton film, YouTube gitu. gitu kan, Netflixan gitu kan ya. Nah ini juga termasuk hal yang keliru karena makannya jadi terdistraksi gitu kan ya. Jadi kalau kamu mau berlatih mindfulness ya kamu harus fokus pada makan, fokus pada apa yang kamu makan, fokus pada apa yang kamu kunyah, gimana tekstur makanan kamu, gimana saat rasanya masuk ke lambung, gimana nikmatnya makanan kamu gitu kan ya. Nah itu bisa lama-lama kalau kamu terlatih, kamu bisa mengendalikan overthinking kamu. Dan alhamdulillah aku jarang banget overthinking kecuali habis nonton film horor. Oh. Jadi kalau itu bisa nonton horor overthinking. overthinking. Nah pasti semua sama kan ya. Nah itu kan hal-hal yang kurang nggak bakal terjadi setiap hari kan. Jadi ya wajar aja kalau cemas habis nonton horor gitu kan ya. Namun untuk daily life diusahakan seperti itu, be present itu. Semoga menjawab ya yang pertama. Ya. Ya tentang olahraga sebenarnya badan tuh butuhnya olahraga yang seperti ini, tapi kita lebih senang nih olahraga yang berbeda gitu. Yang penting adalah konsistensi kamu olahraga. Kalau kamu senang olahraga A misalnya, kamu mampunya olahraga A dengan semua resource yang kamu punya gitu ya, sumber daya diri kamu sendiri atau sumber daya luar kayak misalnya gym tadi kan. Oh gymnya jauh banget misalnya, aku wegah, aku mager kalau kalau harus ke gym tiap hari kalau jauh banget, sehingga kalau kamu maksa nge-gym di sana bisa aja kamu nanti burn out, capek sendiri, motivasi, akhirnya berhenti mutung. Saya ini suka pernah gym 2 bulan, coba seminggu aku istirahat gitu kan, setahun nggak gym lagi. Nah hal seperti itu yang bakal mempengaruhi kamu, mempengaruhi konsistensi kamu. Jadi bebas kamu bisanya apa, kamu mampunya apa sesuai sama resource kamu. Nah kalau tentang tentang availability kamu ya, tentang gimana kamu bisa mempertahankan konsistensi. Tapi kalau kebutuhan itu ya harus ideal, kamu mau nggak mau ya kalau emang kamu inginnya misalnya turun BB sekian dalam sebulan ya harus ikut program itu gitu kan. Program BB kamu pasti capek, tiring ya untuk baru pertama kali. Nah ini juga tips buat
gimana mempertahankan disiplin sebenarnya, biar enggak apa namanya, enggak mutung atau enggak Nggak apa namanya, apa ya, udah capek di awal gitu, udah mager-mageran. enggak berhenti. Jadi kita kan selalu diajari dulu, saya dulu adalah kita harus disiplin ya, mau nggak mau, entah saat misalnya hari ini aku capek tapi karena ini kewajiban aku harus kerjakan gitu kan ya. Jangan, itu justru aku pernah baca buku apa namanya, aku lupa bukunya namanya apa, Atomic Habit. Nah, buku itu bilang kalau kita lebih sustain menjaga konsistensi kalau kita membentuk identitas diri kita. Misalnya nih, aku olahraga hari ini karena aku suka olahraga, karena aku butuh olahraga, bukan karena aku harus olahraga. Nah, misalnya gitu. Atau nulis misalnya. Kadang kan aku sendiri juga sih, kadang juga menghadapi writer's block kan ya. Kalau aku harus nulis karena aku memang harus nerbitin buku bulan ini, bakal writer's block. Tapi kalau aku apa namanya, menjadikan nulis sebagai identitas diriku karena aku seorang penulis, karena aku butuh nulis, itu bisa sustain apa namanya, konsistensi kamu gitu. Terus juga yang kedua, kita kan makan ya tiap hari kan ya, makan kan, mau kita nggak mood, mau kita kecewa, kita ngamuk, kita pasti makan karena kita butuh makan gitu ya, kita pasti lapar, kita pasti butuh makan. Nah, saat kamu olahraga, rasain deh apa sih yang kamu rasain saat olahraga. Hah? Capek. Ya. Capek aja kah olahraga? Nggak ngerasa kayak badannya lebih enteng, Ya. lebih seger, Moodnya lebih lebih bagus. bagus gitu ya. Itu yang harus kamu ingat. Jadi kamu ingat aja hal-hal yang bikin kamu seneng saat ngelakuin itu, yang bikin kamu ngerasa enak, dan ketika kamu mau ngelakuin kamu nggak terbebani. Itu tadi. Coba kamu olahraga rutin seminggu, pasti bakal kerasa tuh perbedaannya gitu. Gitu Kak Sirin ya, seru banget. Kalau tadi sih ngomongin soal keluarga, tadi abis ini nanti bisa bikin acara itu Kak, diskusi keluarga. Jam sekian harus mati nih lampunya gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Ibu yang di atas, Kavia. Setelah ini mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi, kita buka sesi yang kedua ya Kak ya. Saya singkat aja ya. Ya silakan. Saya Sumi. Ya. Saya itu paling susah yang namanya minum obat kalau sakit ya. Sekarang kan marak obat-obatan yang membuat anak kecil itu meninggal. Obat-obatan yang beredar seperti di warung, apotik tanpa anjuran resep dokter, biasanya orang di kampung itu biasanya kan beda dengan di kota ya. Atau orang yang golongan menengah atas dan menengah bawah itu kan beda pola hidup. Kalau yang pola ini biasanya sesuai anjuran dokter. Tapi kalau yang di kampung kan itu obat generik tuh biasanya beli di warung, sakit kepala aja kan banyak kandungan-kandungan di dalam obat itu mengaruhi. Misalnya si B atau si A si A atau si B punya penyakit yang namanya hati. Nah, di dalam kandungan obat warung itu kan fungsi hati sangat rentan ya, di misalnya komplikasi ya, penyakitnya komplikasi ya, kebanyakan sekarang itu komplikasi ya. Kebanyakan tetangga saya itu meninggal karena komplikasi. Dari hati kebanyakan ginjal ya, ginjal ke jantung. Akibat pola makan juga sama obat-obatan yang dikonsumsi. Pertanyaan saya, apakah pengaruh terhadap konsumen tidak teliti atau ketelitian konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan bagi dirinya sendiri? Itu yang pertama. Bagaimana saran Bapak Mas Rijal tentang kandungan obat-obatan yang berbahaya yang beredar di luar? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung dijawab dulu yang pertama, Kak Dor, silakan. Tadi yang pertama Bari bertanya ya, gimana bukan. Fenomena yang Kak apa namanya? Kak apa namanya? Ibu Sumi. Kak Sumi. Ya. Kak Sumi ya. Nah,
Fenomenanya kan banyak tetangga ibu yang kena komplikasi gitu kan ya. Nah itu apakah pengaruh dari obat yang dikonsumsi gitu atau orangnya yang kita teliti? Dua-duanya gitu kan ya. Oh jadi yang mana ya bener gitu. Oh gitu. Ya. Jadi nah, di apa namanya di Jember, saya kan orang Jember ya, bukan orang sini. Banyak warung yang menjual obat-obatan bebas, tapi ada yang ngejual obat keras juga. Nah, banyak dari mereka yang ketika ngerasa greges, ngerasa nggak enak badan, ya, ngerasa meriang gitu kan ya, itu langsung minta obat. Ya, nah, itu kan ya. Nah, obatnya dia beli di warung, yang ngejual bukan apoteker nih yang ngejual kan. Nah, jadinya mereka itu ngejualnya berdasarkan sama apa yang mereka pernah alami. Misalnya mereka minum obat ini kalau di aku enak nih gitu kan ya. Ya, sugesti. Itu yang dijual ke orang itu yang minta obat. Ternyata yang dikasih adalah antibiotik, amoxilin, supertetra gitu kan, obat dewa yang katanya orang-orang gitu kan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Karena memang ini sistemnya ini kan masalah sistemik ya, karena kan apa namanya yang seharusnya nggak boleh diedar, yang obat keras ternyata lolos gitu kan ya. Nah ini masalah yang sistemik yang memang butuh apa ya, butuh solusi sistemik juga gitu kan ya. Kita sebagai masyarakat biasa susah buat apa namanya buat mengubah seperti itu kan ya. Sebagai masyarakat awam yang harus dipahami adalah awareness atau kesadaran tentang mana sih obat bebas gitu, mana sih obat keras atau obat bebas bersyarat gitu kan, tentang golongan obat. Saya bukan apoteker, saya nggak punya wawasan yang jauh lebih luas mengenai obat, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, karena tadi itu, padahal kalau meriang, kalau apa namanya, greges gitu kan ya, itu nggak harus obat kok, bahkan nggak harus minum paracetamol. Paracetamol itu sifatnya hepatotoksik ya, atau toksik itu racun yang bisa merusak liver atau hati kalau minumnya berlebihan gitu. Nah, semua obat itu sebenarnya adalah racun, tapi racun yang ditakar gitu loh, yang sesuai sama dosis sama kebutuhan dari pasien itu. Yang membuat dosis adalah dokter pastinya, yang meracik apoteker. Nurse berusaha buat gimana caranya pasien patuh obat, gimana caranya buat bisa minum obat dengan benar, gimana ngebantu pasien itu bisa patuh minum obat dan sebagainya. Maka dari itu nggak usah khawatir sama konsumsi obat, sama kandungan obat, selama patuh sama program terapi dokter, selama patuh sama jadwal jadwal konsumsi obatnya, itu bisa aman. Kenapa? Boleh pakai mic aja Ibu. Saya tuh kalau sakit ya nggak pernah minum obat dari dokter, tapi kadang suka ngeracik jamu gitu. Saya tuh lebih suka ke jamu, itu ke herbal lah ya, obat herbal kayak gitu. Itu aja sih. Soalnya saya kalau minum obat itu suka ngantuk berat gitu. Kalau mau aktivitas juga susah. Kadang suka kerjaan tidur di jalan gitu, kayaknya tuh capek kalau lelah gitu. Padat-padatan kan, kalau misalnya Jakarta, Jabodetabek ini kan macet-macet ya. Untuk jam kerja saya tuh kayaknya berat banget. Ini udah resep dari dokter, tapi kok obatnya racun gitu. Racun. Jadi racun, sel di otak saya tuh jadi kayaknya bawaannya ngantuk berat gitu. Mau kerja juga bawaannya males, di depan laptop kayaknya males gitu. Ya, memang ada obat yang punya efek samping ngantuk ya, itu banyak banget seperti itu. Ada juga ada obat yang ngasih efek samping mual, terus juga obat yang ada efek sampingnya kayak apa ya, lemes gitu ya, itu ada memang. Nah ini memang komunikasi yang harus terjalin ya antara dokter yang meresepkan dengan pasien sebenarnya. Tapi kondisi di lapangan ini susah karena kadang kan apa ya, pasien terlalu banyak, jadi komunikasinya jadi terhambat gitu kan ya. Nah sebenarnya untuk herbal sendiri itu boleh kok sebenarnya buat dikonsumsi gitu loh. Saya sendiri bahkan ketika ngerasa geliang, ngerasa meriang gitu ya, saya nggak pernah minum obat kok. Bahkan karena gini, kita kalau
ngerasa demam ya, ngerasa panas ya, kita pegang kok anget gitu kan ya. Kan orang kan atau cenderung buat langsung ngambil obat paracetamol atau panadol misalnya atau apa gitu kan ya. Padahal sebenarnya kalau gini, sebenarnya itu cek suhu dulu sebenarnya. Kalau suhunya belum demam atau belum 38 Celcius, sebenarnya nggak perlu minum paracetamol dulu. Bisa istirahat ditingkatkan, minum air yang banyak, makan sayur-sayur berkuah yang hangat kayak sop buntut atau apa gitu atau capcay gitu kan. Ketika sudah berusaha buat misalnya minum herbal misalnya atau makan makanan berkuah hangat, sering minum banyak selama 2 hari nggak ada perbaikan, baru tuh boleh minum obat. Atau ketika suhunya sudah 38 derajat Celcius ke atas, baru minum paracetamol. Nah, tapi kalau sudah memutuskan untuk periksa ke dokter dan dapat resep, itu ya harus diminum gitu. Tapi kalau misalnya pasien ngerasa sesuai dengan pengalaman bahwa aku minum ini kok pusing ya, itu dikomunikasikan di dokternya. Nah itu juga mah juga. Saya kan punya emah, jadi emah saya tuh asam lambung saya tuh naik ke otak. Kayaknya tuh kalau mau di jalan tuh gelap gitu, kayak berasa mau pingsan. Itu rasa ngantuk yang kantuk atau pusing. Saya juga nggak tahu, kalau pulang kerja tuh saya capek banget. Kok ini udah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Makanya saya dari situ trauma gitu sama resep dokter. Saya malah pengobatan kayak obat Cina atau obat leluhur zaman dulu gitu. Resep-resep orang tua itu saya pakainya itu, nggak pakai dokter lagi. Saya ke rumah sakit tapi cuma dites, ibu ini gitu. Oh iya gitu aja. Saya ikut aja, tapi obatnya nggak pernah saya minum. Tapi saya sembuh dengan obat yang herbal gitu. Terima kasih. Nah itu bisa diobrolin ke dokternya karena memang kita kan unik ya, tubuh maksudnya kan beda-beda. Kurang deket. Ya, tubuh kita kan beda-beda ya, tiap individu unik. Jadi meskipun secara teori ini misalnya kalau sakit ini obatnya gitu kan ya, tapi tiap orang tuh beda respon gitu ya. Nah itu yang perlu kita omongin ke dokter. Dok, saya kalau minum obat ini bakal kayak gini nih, saya kenapa? Obatnya dari dokter yang di apotek itu nggak pernah saya minum. Iya, jadinya ketika kakak saya minumnya obat dari Shinsei, kalau Cina gitu. Itu malah lebih manjur daripada dokter. Nah itu yang perlu kakak omongin ke dokternya gitu. Jadi dokternya bisa tahu kalau misalnya si pasien nambah obat herbal, dokter bakal mikir nih, aku perlu nggak yang resepin obat ini gitu loh. Jadi nanti bisa dicarikan alternatif obat lain yang bisa kakak minum. Karena kalau kalau nanti takutnya nggak kepantau, nanti kalau misalnya sudah jadi sesuatu, kita sebagai nakes susah buat ngelacak gitu loh, ngelacak misalnya kira-kira penyebabnya apa ya gitu. Kalau gitu kan nggak kepantau itu. Nah itu yang susah nanti buat ke depannya. Boleh minum obat herbal, boleh gitu kan ya, boleh banget. Tapi sebisa mungkin dikomunikasikan gitu biar bisa ada komunikasi dan jelas pemantauan progresnya gitu. Iya, betul. Jadi memang kuncinya adalah dikomunikasikan dulu ke dokternya ya, jadi nanti bisa disesuaikan untuk resepnya yang cocok untuk badannya gitu. Oke. Yang kedua tadi, apakah kandungan yang ada di obat itu karena dikonsumsi itu harus teliti atau memang udah boleh diminum aja untuk konsumennya gitu? Apakah harus teliti gitu ya Bu ya, pertanyaan kedua ya? Apakah kita sebagai masyarakat nih untuk melihat obat itu apakah harus teliti isinya apa aja gitu? Kayaknya tadi sudah dijawab tadi Kak. Jadi ya memang bukan tugas pasien sebenarnya buat ngecek ini obat apa sih, ini obat apa gitu kan. Cuman pasien berhak buat bertanya sebenarnya. Misalnya obat A, ini obat apa sih? Ini hujan ya? Hujan ya, betul. Obat A ini fungsinya buat apa, efek sampingnya apa, itu pasien berhak buat tahu. Nah, pasien boleh bertanya. Nah, ada kok tandanya mana sih obat yang obat bebas, mana obat keras gitu kan. Ada di kemasan obatnya gitu. Kalau dapatnya obat bebas ya boleh dikonsumsi sesuai sama
anjuran di belakang anjuran pakainya ya di kemasan gitu kan. Tapi kalau obat keras kayak antibiotik atau mungkin apa kayak yang ada gitu kan, itu jangan sampai diminum tanpa resep. Ini nih kayak F-Gatroches nih yang biasanya diminum ketika radang gitu kan ya. Nah, itu kan nggak boleh sebenarnya karena itu antibiotik sebenarnya. Nah, tapi banyak orang yang terlanjur ngerasa manjur kalau minum F-Gatroches gitu ya. Nah, ini yang masalah karena ya tadi itu sistemik tadi, karena nggak tahu, terus juga ya itu tadi kan karena nggak tahu jadinya diminum. Nah, itu tadi harus meningkat informasi aja. Ya, oke. Gitu ya Ibu ya. Oke. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi boleh? Ya, silakan Kak. Ya. Terus banget. Nah Rizal, aku mau nanya. Jadi aku punya darah rendah itu keturunan. Nah, penasaran kenapa setiap workout itu pasti migrain? Setiap workout itu dia pasti migrain karena punya migrain. Itu kenapa? Apa faktor dari darah rendah atau gimana? Jadi dia punya darah rendah, faktor dari keturunan. Nah, ketika workout itu dia suka migrain ya Kak ya, sakit kepala. Kamu terakhir berapa tensinya? Terakhir yang diingat berapa Kak tensinya? Tensinya berapa terakhir? Udah kayak konsultasi, udah kayak penyuluhan di puskesmas ini. Luar biasa. Keren. Rendah Bari ya. Sekitar ya? 90 kah? 90 per atau 190-an ya. Nah, gini, darah rendah memang workoutnya lain ya dibanding sama workoutnya orang yang sehat, yang normal gitu kan ya. Karena gini, orang yang darah rendah itu cenderung sensitif pada perubahan posisi. Misalnya nih, kayak sit up nih dari rebahan ke duduk, kan perubahan posisi kan, pasti kamu migrain. Atau mungkin geliang gitu ya? Geliang apa sih? Geliang, apa geliang gitu? Ya berkunang-kunang lah gitu kan ya, pusing ya. Terus juga olahraga yang intensitasnya tinggi, kayak misalnya intensitas tinggi, intensitas tinggi. Jadi intensitas tinggi. Iya ya betul ya. Misalnya apa ya? Kan kamu kalau di YouTube ya, misalnya tips workout apa gitu kan, pasti kamu dapatnya yang HIIT, tahu HIIT? Nah itu kan tinggi tuh, itu cocok buat orang janda nggak cocok. Nah jadi usahakan menghindari olahraga yang banyak perubahan posisi mendadak, itu ya. Jadi gimana? Hah? Kayak apa maksudnya? Misalnya yoga atau mungkin peregangan atau mungkin misalnya atau peregangan atau mungkin ya kayak apa nih namanya squat misalnya pelan-pelan gitu kan ya. Pokoknya hindari yang berubah posisi drastis gitulah intinya gitu. Yang kedua usahakan olahraganya itu pilih yang intensitas rendah. Nah gitu ya. Jangan yang tinggi ataupun sedang. Caranya gimana? Caranya diukur nadi kamu gitu. Caranya gini, rumusnya adalah 220 dikurangi usia kamu. Wah, bingung. 220 dikurangi. Di sini ada. Nah, betul. Di sini ada. Nah, di sini ada. Masuk. Ya. Kalau kita kayak kuliah kayak gini kan, iya, jelasin rumus gitu ya. Nah, bingung. Nah, jadi cek aja di situ. Nanti ada target HR, target denyut nadi kamu berapa kalau rendah misalnya. Nah, itu diukur tiap kali olahraga, diukur nadinya pakai jam berapa menit. Ya, heartbeat atau heart rate ya. Iya, heart rate gitu. Heart rate 100 kali per menit. 60 sampai 100 kali per menit. Ya, itu rentang normalnya. Tapi untuk olahraga pasti lebih tinggi, cuman disesuaikan sama intensitas kamu. Kalau rendah berapa persen? Nanti ada di situ. Kamu bisa baca. Nah, langsung beli ya. Andai sel-sel dalam tubuhmu berbicara. Ini komplit banget soalnya di sini. Kamu pasti promosi. Ya, nggak apa-apa, bagus. Ya, gitu ya. Semoga membantu. Iya, oke. Terima kasih Kak, terima kasih Nurse. Ya, satu lagi mungkin boleh? Udah nggak ada? Oke.
Oh ternyata ini masih mau buka penyuluhan lagi nih sebenarnya, tapi udah nggak dibolehin sama Kavia. Seru Oke banget Nas, ya. sebagai pertanyaan terakhir nih ya, seberapa besar sih apa ya kesempatan atau potensi untuk anak muda yang dia sudah terserang penyakit yang sudah kompleks atau sudah berat untuk sembuh gitu, Nurse? Oh, berarti potensi sembuh gitu ya? Ya, potensi untuk sembuh. Kalau ngomongin prognosis, kita punya prognosis ya. Prognosis itu ya enggak ditentukan sama usia sih. Jadi tergantung dari keparahan suatu penyakit gitu. Ya misalnya kalau penyakitnya sudah kronis misalnya, sudah menahun, sudah lama gitu kan ya. Itu kebanyakan memang harapan hidupnya rendah. Kalau misalnya akut atau mendadak, ini akut itu bukan ngomongin tentang keparahan penyakit, tapi ngomongin tentang yang baru, bener. Nah, kalau akut misalnya tergantung juga seberapa parah derajatnya gitu. Jadi untuk lihat apakah peluangnya sembuhnya tinggi tergantung dari penyakitnya aja gitu. Sama usia sebenarnya. Batokannya bukan usia berarti ya. Oke. Tapi sebagai anak muda tetap harus menjaga kesehatan ya, Nurse ya. Pola makan dan pola hidup yang sehat. Oke, terima kasih sekali Nurse, Mas Nurse sudah memberikan informasi. Terima kasih juga teman-teman sudah mengikuti sesi The Story of Our Bodies.